Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkati kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, jadi ini saya kasih lihat ya, Injil Kristus dan agamawi. Ya, ajaran agamawi. Nanti biar dia bisa halus gitu ya, karena agamawi itu mirip. Ya, nah, di Galatia 1 ayat 6 dibilangin, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, ya, dan mengikuti suatu Injil lain. Ya, jadi ya berbalik daripada Dia. Ya, jadi kalau Bible ya baca tuh apa adanya, ya. Jangan terlalu macam-macam. Ya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Dia itu kan pribadi ya. Jadi bukan ajaran, pribadi, ya. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Jadi ada dua ya, ada pribadinya yaitu Dia, Kristus, dan ada lagi kasih karunia-Nya. Ya. Nah, orang yang Galatia ini udah dipanggil oleh pribadi Kristus dan sudah mendapat kasih karunia, ya, mengikuti suatu Injil lain. Jadi di dalam Galatia 1 ayat 6 sebenarnya Paulus tanya, jadi siapa sih fokusmu gitu loh? Fokusnya siapa? Fokusnya adalah Dia. Dia itu pribadi, Kristus gitu loh. Ya. Karena banyak orang fokusnya pada ajaran. Oke? Oke. Lalu berikutnya, slide berikutnya. Ya. Nah, jadi ya, habis itu tanyain lagi. Nih ya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Jadi kita tuh dipanggil dengan apa? Oleh kasih karunia. Kamu dipanggil bukan dengan otak. Diajarin supaya pintar baru bertobat. No. Kamu dipanggil, caranya Tuhan manggil, itu adalah persis, ini kalau di sini ada cewek-cewek ya, dan cowok-cowok juga harus ngerti, itu adalah kayak orang laki mau suka sama perempuan. Caranya dia merayu perempuan gimana? Pakai rayuan gombal gitu? Enggak, kasih barang, kasih kebaikan gitu loh. Gak mempan pakai rayuan gombal. Pakai diamond, pakai apa? Pakai barang gitu loh, tahu nggak? Ya. Jadi dengan apa dia memanggil kita? Dengan kasih karunia. Kasih karunia itu berkatnya. Karunia. Karunia itu gift. Tahu nggak? Lu pernah dikasih gift sama Bram nggak? Nah, lagi awal-awal pacaran dikasih gift nggak? Nah itu karunia. It's a gift. Gitu loh. Grace itu kalau bahasa Indonesia itu bagus. Kasih karunia. Karunia is gift. Barang. Gitu loh. Jadi awal pengenalan kita apa? Grace. Ya. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Jadi panggilan kita dari kita dipanggil melalui apa? Melalui grace. Not melalui Torah, not melalui Israel or theology or what. No, kita dipanggil melalui kebaikan Dia, grace. Gift gitu loh. Oke? Nah, udah. Ya. Jadi awal kita kenal Tuhan dari mana? Grace. Ngerti nggak? But one more time. Di situ, awal. Oke, nah sekarang lihat ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah manggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Hati-hati. Di sini udah dibilangin di Galatia 1:6. Jadi orang yang sudah ngerti grace dipanggil oleh grace, oleh melalui kasih karunia Tuhan, bisa jadi agamawi. You understand? Kalau you tetap di grace, you pasti akan jadi agama. Ini kapan-kapan ya, tapi gue nggak mau buka di sini. I'll preach it from perjanjian lama. Sama. Kalau you tetap di grace, you will be agama. Kalau you cuma di chosen people, you pasti jadi Israel chosen people. Diberkati toh. Israel mah diberkati. Waktu di Mesir diberkati loh. Benar nggak?
Diberkati. Hasilnya bagus terus segala macam, dilindungi dari itulah. Akhirnya dia orang ngerti Tuhannya, dia lepas. Habisnya waktu keluar dari Mesir apa? Berkati lagi. Habis itu gimana? Karena dia lihat berkat terus. Dia nggak lihat Tuhan. Waktu dia susah dikit, dia mengeluh, langsung ke lembu emas. Ngerti nggak? They know grace. They have plenty of grace. They have the identity as a chosen people. More than anybody. They know. And then they nyembah lembu emas. Why? Karena dia nggak lihat Tuhannya. Ngerti nggak? Makanya di sini, kamu lekas berbalik daripada dia. Dia itu bukan grace. Tuhannya. Padahal awalnya dari grace. Terus dia lari ke Injil lain. Gitu loh. Ya, ngerti nggak? Jadi mestinya dari grace to Christ. Gitu loh. Bukan dari grace ke religion. Injil lain namanya. Ya? Apakah lawan dari Injil Kristus? Ya udah, habis itu ayat berikutnya. Kita lihat, pindah. Ayat 8. Sekalipun kami seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Oke? Dengan Injil yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Jadi Injil yang dia beritakan, yang Paulus beritakan apa? Dia sebut apa? Injil Paulus. Bukan. Injil kasih karunia. Bukan. Injil Kristus. Nangkap nggak? Kita dijadikan, kita dipanggil itu untuk apa? Wah, semua bangsa murid. Murid-murid Kristus, bukan murid-murid teologi atau murid-murid ajaran tertentu atau murid-murid gereja tertentu, no, atau orang tertentu. Ngerti nggak? Makanya sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga bertangan pada kamu saat ini, terkutuklah dia. Jadi kalau ada yang bawa Injil lain di luar Injil Kristus, terkutuklah dia. Kenapa? Agama. You can call it anything you like, termasuk malaikat. Selama bukan Kristus. Watch out ya. You shall be cursed by yourself. Tahu nggak? Makanya itu keras loh. Galatianya ngomong, ya toh? Karena bukan Tuhan mengutuk. Karena kamu mengutuk dirimu sendiri karena kamu udah kabur dari Kristus. Oke? Jadi Injil yang berbeda itu apa? Injil yang bukan Kristus. Gampangnya begitu. Makanya kalau saya nggak berani, gue langsung di stay aja di Kristus. Kenapa gue anti Kristus? You know? Ya toh? Kenapa gue ganti jadi Injil Dita? Dita baik loh. Iya gue tahu Dita baik. Kenapa gue nggak tetap di Kristus sih? Heran gue. Bener nggak? Injil Maria. Injil siapa? Ngapain gue? You know? Tetap aja di Kristus toh. Paling aman loh. Dan bener. Kebenaran tuh gitu. Oke? Jadi itu Injil berbeda tuh hati-hati. Apa ya? Terjadi pada Injil berbeda apa? Dia terkutuk. Bukan Tuhan mengutuk. Dia selamat kok. Kenapa terkutuk? Dia sendiri mengutuk karena ajaran itu mengutuk dia. Ya. Jadi apa Injil yang benar? Injil apa? Bukan Injil iman. Bukan Injil kasih karunia. Bukan Injil berbahasa roh. Bukan Injil mujizat. Bukan Injil Calvin. Bukan Injil Hongki. Bukan Injil kemakmuran. Bukan Injil bayar harga. Bukan Injil Bram. Gitu loh. Itu loh. Ngerti nggak? Jadi kan disebut sekalipun kami. Bukan Injil Paulus. Jadi kan, you know. Jadi bukan siapapun juga orang itu, who cares gitu loh. Apapun juga ajarannya selama bukan Kristus dia sebut. Who cares? Itu semua berbeda. Ya. Oke ya. Nah, berikutnya. Kenapa ada kutuk di orang percaya? Terkutuklah dia. Yang ngomong Bible bukan yang ini. Yang ngomong Bible. Kalau ada teologi yang bilang, enggak dikutuk. Lu udahlah.
teologi orang, ini Bible mau dilawan. Logos mau dilawan. Ngotot lagi. Aduh. Terkutuklah dia. Bukan Tuhan mengutuk. Nggak ada. There is no condemnation. Yang kutuk dia siapa? Dia sendiri. Manusia bisa nggak ngutuk diri sendiri? Bisa. Bisa nggak orang mengutuk diri sendiri? Kalau nggak percaya, orang itu jedokin kepalanya ke tembok. Tuhan nggak stop. Gua kasih tahu lo. Kalau ada orang, mudah-mudahan bukan Dita, mau jedokin kepalanya ke tembok, nggak di stop lah saya bilangin. Ngerti nggak? Dia mengutuk dirinya, bukan Tuhan. Terkutuklah dia, bukan Tuhan mengutuk. Terkutuklah dia. Jadi kalau ada orang mau agamawi, bukan Tuhan mengutuk. Agamawinya mengutuk dia. Ada di agama di dunia. Ada yang bilang harus jalan ribuan kilometer naik gunung. Ya udahlah, capek lah sebenarnya. Bukan Tuhan yang kasih. Tapi dia mengutuk. Jadi apakah Tuhan mengutuk? Bukan. Atau siapa yang mengutuk? Ya dia sendiri. Ada yang suka harus mandi di air sungai tertentu. Padahal jorok. Gue bilang, God bless them supaya gak sakit perut. Oke, lalu berikutnya. Ya. Ya. Nah, sebab aku menegaskan padamu. Nah, ini lihat ya. Ini penting nih. Ini kuncinya. Nih, ya. Ayat 11. Nih, Maria dulu ya terkutuk gara-gara ini. Ya. Lo kasih tahu lo. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil. Kita dulu ngikutin manusia, Pak. Maria, iya. Dia ngikutin manusia. Diajarin apa, dia ngikutin. Dia lupa Kristusnya, dia lupa Bible-nya, dia lebih percaya orang itu. Pribadi. Lu hati-hati lu, gue bilang, kalau ikut manusia. Kalau saya, semua manusia, apalagi pendeta, banyak cacatnya. Udah gitu aja kalau gue. Termasuk Hongki. Tahu nggak? Gue kasih tahu lu. Gue juga nggak mau diikutin lu. Lu kira gue mau diikutin lu? Ayo. Ya. Nih. Terus Paulus bilang, ini Paulus tuh. Itu yang jadi kalau di banyak orang dianggap ini yang pendirinya atau yang whatever doctrine grace. Paulus nggak pernah ngomong gitu loh. Gue kasih tahu lu, Kristus dia. Tapi anyway, nih, Paulus yang ngomong. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Tahu nggak? Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Stop learning from man. Stop looking at man. Lu mau JPK, lu mau siapa, stop. Gue bilangin. They just man. Gak ada di murid-murid yang bilang, saya pengikut Yohanes. Saya murid pengikutnya Paulus loh. Petrus bilang, gue ngikutinya Yohanes. Yakob, atau bukan, saya tuh yang itunya gerejanya Yakobus. Gak ada lo di Bible lo. Gitu loh. Jadi dari mana datangnya Injil yang Paulus beritakan? Dari Tuhan. Apa dari teologi manusia? No. Ngerti nggak? Makanya gue bilang, Tuhan memberkati dan melepaskan semua yang belajar di teologi. Lu belajar dari orang atau dari mana? Nah ini, tadi si Vinta tanya, bagaimana pewahyuan? Forget pewahyuan. Forget rema. Lu cuma bilang ini, aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Penyataan. It's done. Penyataan. The declaration. Proklamasi. Deklarasi. Yesus Kristus. Ini lebih tinggi. Dari semua. Rema. I tell you. Dari Logos pun. Karena Logos gak nyelamatin. Tapi Yesus Kristus nyelamatin. Penyataan.
you know. Makanya saya bilang penyataan Kristus apa? Tuhan adalah kasih. Penyataan Kristus apa? Dia Mesias yang dikirim. Penyataan Kristus apa? Dia diurapi untuk membebasin kamu dari segala. Penyataan Kristus apa? Dia Tuhan. Bisa melakukan segalanya. Itu udah. Mau pawahyuan apa lagi? You mau pawahyuan. You mau rema. Apa yang lebih tinggi dari itu? Gue tanya, dari penyataan siapakah Yesus? Nah, penyataan. Ya, penyataan. Which is, God is love. His commandment. Dia Mesias. Dia yang melepaskan orang buta, orang miskin. Itu penyataannya. Dan, lu mau apa lagi? Kita aja. Bukan yang baru lagi. Is done. Ini loh kasarnya. Buat pribadinya. Makanya dia. Ya, oke. Berikutnya. Sebab kamu telah mendengar hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Jadi Paulus bilang, dulu saya rajanya teologia. Ya, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Jadi dia bilang, Paulus bilang, karena saya teologia, saya suka hantem jemaat. Tawa. Lalu dia begitu, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah. Dan di dalam agamanya aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya. Jadi dia bilang apa? Gue udah tua. Dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang sangat rajin memelihara adat istiadat. Jadi adat istiadat. Dia belajar sekolah, dia ada umur, dia pintar, dan dia jahat. Ini siapa itu Paulus? Itu. Oke? Nah, lalu berikutnya. Ini supaya lu dapat ya. Slide berikutnya. Nih ya, nih Ria. Remember this, you meet your beloved friend di grace. Ya. Tetapi waktu ia pribadi ya, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Chosen people, destinasi, oke? Okay? Ngerti nggak? Dan listen to the destinasi. Predestinasi, yes, dan listen. Ya benar. Take out the garbage of theology. Dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dipanggil oleh grace, true grace, oleh kasih karunia-Nya. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Ngerti nggak? Jadi, ya, jadi, chosen yes. Melalui grace yes. After that, going to Christ. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Gitu loh. Jadi from being chosen, going to through grace, going to Christ. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka saat pun aku tidak minta pertimbangan pada manusia. Jadi setelah Tuhan, apakah Tuhan berhenti bekerja di dalam Paulus? Setelah Paulus mengenal kasih karunia? No. Tuhan menyatakan anaknya. Ngerti nggak? Jadi maunya Tuhan adalah seperti orang yang pacaran harusnya ngerti, itu yang the man itu kasih karunia ke perempuannya. Tapi dia pinginnya supaya jangan anak perempuan itu ikuti orang-orang yang gila dengan doktrin grace, jatuh cinta sama kadonya. Ngerti nggak? Maunya jatuh cinta sama pribadinya. Itu loh. Ya. Jadi dia memanggil aku oleh kasihnya, berkenan kemudian menyatakan anaknya, pribadinya, yang memberi grace, the source of grace. And this is called, when you know this, it's called the truth. Itu loh. Maksudnya itu begitu. Oke, lalu berikutnya. Slide berikutnya. Si Dewi lagi makan nih. Udah kok Om, udah aku ganti. Udah ganti ya, sorry. Ya, jadi tidak sesaat pun, not even sesaat pun. Kalau bahasa Sundanya, bahasa Bogornya,
Seetik pun enggak. Itu lo tau nggak? Not even a little. Minta pertimbangan pada manusia. Ngerti nggak? Paulus tidak suka pertimbangan pada manusia. Gue kalau Hongki ngomong sering kali ya, bilang jangan dengerin orang, lu kira gue pakai otak gue ya? This is the Bible. Gue kasih tau lu. Supaya kamu jangan terpesona dengan anybody. Anybody. Including me. Tahu nggak? Siapa yang suka minta pertimbangan manusia? Orang yang masih selingkuh. Gak hanya sama Kristus. Siapa yang suka pertimbangan ahli agama? Ya pengikut agama. Siapa yang suka dimintai pendapat? Pendeta, ahli agama. Gue gak suka lu dimintai pendapat. Kalau bisa, lu tanya sendiri Pak Kristus lu. Orang sama. Siapa yang suka dimintai pendapat? Ya hati-hatilah. Ya, ngerti ya? I hope so. Gitu loh. Lalu berikutnya. Nih, lihat nih. Nih, lihat. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Jadi di jemaat itu nggak dikenal, mukanya nggak kenal Paulus. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah. Lihat nggak? Ini Paulus. Dia nggak bilang, gua siapa? Paulus. Never attracting attention to himself. Ngerti nggak? Ya nggak, makanya yang diberitakan tuh nggak kenal dia. Bukan kayak zaman sekarang. KKR, beken. Gue bilangin lu yang beken-beken itu. Be careful. Gue kasih tau lu. Jangan mau jadi beken. Paulus tuh. Gue gak mau dikenal. Kenapa? Yang saya beritakan bukan Paulus. Saya beritakan Kristus. Jadi apakah Paulus bergantung pada diri sendiri? Atau meninggikan diri sendiri? Enggak. Tuh. Lihat ya. You mau diberkati di kerajaan surga. Ini kuncinya. Jangan terpesona sama orang lain. 2. Jangan terpesona sama diri sendiri. 3. Jangan terpesona sama ahli agama atau pendeta. Siapapun juga. 4. Jangan terpesona sama segala macam doktrin. You hanya Kristus. I tell you, kalau lu di situ, berkatnya pasti luar biasa. Tapi lu mesti cabutin semua yang saya ngomong. Ini doktrinnya itu. Atau ajarannya. Maria jangan terpesona pada Maria. 2. Maria jangan terpesona sama pendeta siapapun juga namanya. 3. Maria jangan terpesona sama buku apapun juga. 4. Maria jangan terpesona sama pemimpin pendeta ataupun apapun juga. Then we on. Understand? Apa yang terjadi? Slide berikutnya. Pada waktu seperti itu. Dan mereka memuliakan. Hanya di tempat orang yang tidak lagi terpesona pada diri sendiri. Tidak lagi terpesona pada pendeta. Tidak lagi terpesona sama ajaran apapun, doktrin, teologi apapun juga. Tidak lagi terpesona sama orang lain. Hanya terpesona pada Kristus. Orang itu pasti jadi kesaksian. Kristus. Kalau enggak, bohong. Karena dia adalah kesaksian diri sendiri. Kalau enggak, bohong. Karena dia adalah kesaksian pendeta. Kalau enggak, bohong. Karena dia kesaksian doktrin teologi. Kalau enggak, bohong. Karena dia kesaksian pemimpin agama. Iya toh? Karena dia pasti terpesona. Nggak bisa. Yang ditinggikan orang lain atau diri sendiri. Tapi pada waktu benar-benar hanya gak lagi orang lain. Only Christ. I tell you, pada itu saya bilangin ya. Berkat kerajaan surga akan melimpah di dalam. Dan kamu pasti jadi terang. Tapi kondisinya ini. Benar gak? Fair gak? Gak ada lagi idolatry. Siapa idolatry? Pendeta.
Siapa lagi yang ngerti? Doktrin. Siapa lagi yang ngerti? Dirimu sendiri. Siapa lagi doktrin? Orang lain. Pada waktu now ada retreat. Hanya Kristus. Saya bilang, time has come. Pasti. Ini banyak yang nggak tahu. Lu ngomong 100 juta orang nggak tahu semua ini. Apalagi yang sekolah teologi ya, probably no. Definitely no. Definitely no. Jadi apa yang terjadi pada saat Paulus tidak bergantung pada manusia, pada pemimpin agama, atau diri sendiri? Sebut, dan mereka memuliakan Allah karena yang terang Kristus, ya hanya terang Kristus. Bukan terang teologi, bukan terang orang lain, bukan terang dirimu sendiri. Gitu. Oke? Makanya kok Christmas ini terang Kristus. You understand? Now you know ya. Lu kira sih gampang? Bukan sih gampang. Gue mau benar-benar bukain. Amin. Dari tempat lain. Ini cuma dari Galatia. Nanti I preach not from Galatia in Christmas. I preach from other place. Then you understand. Makanya dibilang, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Jadi yang teologi siapa? Bodoh. Yang masih diri sendiri siapa? Bodoh. Yang masih ikutin berita siapa? Bodoh. Tahu nggak? Siapa yang telah mempesona kamu? Kalau kamu itu siapa? Itu. Bukankah Yesus Kristus yang sekarang itu telah diberikan dengan terang? You cari apa lagi? Tuh, Tuhan adalah kasih. Tuhan sudah mati untuk kamu. Lu kurang apa lagi? Lu kurang jelas apa lagi? Gitu loh. Tahu nggak? You butuh rema apa lagi? You punya revelation apa lagi? Kurang apa? Lu kurang doktrin apa lagi? Hah? Masa nggak jelas gitu loh. Kasih Tuhan. Jadi siapa yang pesona orang Galatia? Apa mereka? Maybe, maybe not. I hope not. Raja? Orang Romawi? Ahli agama? I don't care. Kalau mesti ada mempesona, you mesti ada idol. Bukan American Idol, ada idol. Gitu tahu nggak? Ada berhala. Kenapa disebut bodoh? Karena yang nyembah berhala itu masih bodoh. Apa penyebab kebodohan itu? Ya berhala. Siapa orang bodoh di tanah perjanjian? Udah dapat janji Tuhan, masih nyembah berhala. Itu namanya orang bodoh. Oh, di Alkitab keras ya. Ya. Kalau di gereja agama, kita jangan panggil mereka bodoh. Itu nggak sopan. Bible bilang bodoh, gue baca bodoh, gue nggak peduli, gue nggak ganti. Kalau saya, as it is, I don't have the authority to change. Kalau Bible-nya bilang bodoh, ya gue panggilannya bodoh. Stupid, you foolish, you. Itu terjemahan aja loh, the foolish Galatian. Ya udah ya, sekarang udah terakhir, dua saya terakhir. Tahu nggak kenapa sekarang di gereja banyak orang percaya yang kurang, bukan nggak nerima ya, pewahyuan atau berkat. Karena di padang gurun semua. Dapatnya drip gitu. Nah, karena dia masih terpesona pada ini, terpesona pada itu, terpesona pada diri sendiri. Aduh, gitu loh. Ngaca terus, sama ngaca orang lain, sama ngaca diri sendiri. Oke, terakhir. Jadi di tanah perjanjian, siapa yang kau ikuti? Makanya pan sama Yosua. Yosua pan tanya, ikut siapa? Tuhan, aku dan sekeluargaku hanya ikut Tuhan. Titik toh. Dia nggak bilang ikut Musa loh. Ngerti nggak? Tuhan bilang, pilih hari ini. Kamu pilih siapa? Ngerti nggak? Pilih Tuhan. Siapa yang kau ikuti? Kenapa di tanah perjanjian ikut yang lain-lain? Akhirnya kan kalah perang. Kan begitu yang terjadi. Di tanah perjanjian. Udah selamat. Ini bukan keselamatan loh, gue bilang. Ini berkat kerajaan surga. Ini bukan berkat mana padang gurun ya. Saya ngomongin ini adalah berkat yang number one. Yang luar biasa. Yang 1 miliar orang Kristen belum tentu punya sampai 1 loh. Tahu lo. Karena rusaknya dunia kayak begini. Ya. Jadi doktrin manusia atau Injil Kristus. Be careful with, ada orang bilang doktrin.
Karena kalau otaknya masuk Indonesia jalan, saya kasih tahu Hongki dan di Bible, ya, kecuali Kristus tidak ada orang sempurna. Hati-hati kalau mengikuti doktrin manusia. Biarpun S3, biarpun umurnya udah berapa, pengalamannya udah berapa, ngomong ya, uli gitu. Gua bilangin manusia tetap manusia. Be careful. Tuhan. Mending manusia yang sempurna. Kalau berani bilang sempurna, tanya anaknya, tanya istrinya, suruh komplain mengenai dia. Pasti bisa. Jangan ikut Christ. Too simple. That's it. Bye-bye, Great Dewi. Sesimpel itu, Dewi. So do not fall in love with too many people. Only Christ. Nah, kan cuma begitu message-nya. Kenceng loh, tapi Bible. Oke? Bapak di surga, terima kasih Yesus. Kau yang ditinggikan, kau yang dimuliakan ya Tuhan. Biar kau sendiri yang jadi guru kami, membawa kami makin dekat pada Engkau. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you.